Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari Waalaikumsalam Kementerian warahmatullahi wabarakatuh. Plasta ingin mempresentasikan mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan atau TPK. Di sini kami menganalisis usaha minuman kopi yang berjudul Coffee Shop Storing Coffee. Di sini saya sendiri, Arsy Maharani, ada rekan saya, Sandra Septian Yufi, Jimmy Resturosadi, dan Fitri Diana. Ini adalah pembagian tugas dari masing-masing kelompok. Ada Sandra Septian Yufi, yaitu menyusun PowerPoint dan menentukan teori pengambilan keputusan. Yang kedua, itu ada Jimmy Resturosadi, yaitu melakukan tahap intelijen dan menentukan tujuan. Yang ketiga, ada saya sendiri, Arsy Maharani, melakukan perhitungan teknik pengambilan keputusan. Dan yang keempat, ada Fitri Diana, yaitu melakukan tahap perancangan, pemilihan, dan implementasi. Teori pengambilan keputusan. Pilihan kasus di sini yaitu kami menggunakan kasus usaha milik sendiri, yaitu kebetulan dari kelompok kita juga salah satu teman kita, yaitu Mas Sandra Septian Yufi, beliau adalah pemilik usaha dari Storing Coffee ini. Judul kasus yang kami gunakan yaitu menghadirkan kemasan produk baru. Kedua, itu ada tahapan pengambilan keputusan. Di sini ada tahap intelligence, tahap design, choice, dan implementation. Tahap penelusuran. Pertama, melakukan observasi langsung kepada pemilik usaha Storing Coffee. Yang kedua, mencatat semua masalah dan kendala yang ada di dalam maupun luar perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah. Dan yang keempat, mengumpulkan data. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Jimmy. Oke, kemudian di sini kita ada tahap perancangan. Pertama-tama kita melakukan observasi atau survei terhadap kemasan atau botol yang menarik dan menjadi minat pelanggan atau konsumen untuk membeli sebuah produk kopi tersebut. Kemudian dengan hasil dari penelusuran yang telah dilakukan, tahap perancangan yang dibuat yaitu kita amati, teliti, dan memodifikasi kemasan tersebut. Kemudian melakukan beberapa rangkaian desain kemasan untuk cup atau botol Storing Coffee, yaitu seperti logo produk, konsep tulisan produk atau kemasan, warna atau bold, yang dipakai untuk menuliskan logo dan lain-lain. Memilih ukuran cup atau botol yang akan dipakai untuk Storing Coffee, seperti kemasan yang praktis, mudah untuk dibawa kemana-mana oleh pelanggan. Membuat desain sesuai dengan image dari kopi, yaitu dengan konsep vintage dan sudah diingat oleh konsumen. Kami melakukan uji coba penjualan dengan botol, cup, maupun gabungan pada tertentu dan saat cuaca tertentu. Next. Setelah tahap pemilihan. Melakukan menarik apa sih ya? pesan yang menarik untuk menarik pelanggan dalam produk yang mudah kemasan untuk produknya, yaitu kemasan dalam bentuk cup dan botol. Dari data yang dikumpulkan, mengambil keputusan dengan teknik pengambilan keputusan tidak pasti. Oke, tahap berikutnya adalah tahap implementasi. Nah, dari hasil perancangan dan pembelian produk, maka implementasi pada Storing Coffee dengan melakukan perhitungan teknik pengambilan keputusan, yaitu kriteria maksimal, maximax, maximin, Laplace, realism, regret, dan pohon keputusan. Dengan demikian akan diketahui keputusan yang akan apakah menggunakan botol atau cup atau gabungan dari keduanya.
Apabila telah mendapat keputusan, maka keputusan tersebut akan dijadikan standar baru untuk perusahaan dalam melakukan penjualan produk. Kemudian menerapkan penjualan dengan kemasan cup yang dapat dengan mudah konsumen bawa kemana-mana, serta kemasan botol untuk konsumen dapat diminum setiap hari atau dikonsumsi setiap hari sehingga minuman favorit yang dapat menemani aktivitas konsumen di rumah. Next. Nah, tujuan dari organisasi ini sendiri adalah menghadirkan kemasan baru untuk meningkatkan penjualan usaha, kemudian memenuhi permintaan pasar yang diketahui tren kopi saat ini sedang naik daun, gitu, sedang bagus-bagusnya. Kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan. Tentunya kepuasan pelanggan adalah nomor 1. Ya, next. Teknik pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan menggunakan teknik pengambilan keputusan tidak pasti karena probabilitasnya tidak bisa diperkirakan. Ada kemungkinan hasil suatu tindakan yang bisa dilakukan memiliki payoff. Kami tidak tahu penjualan saat ini bagaimana, tergantung pada kondisi cuaca panas atau hujan, awal bulan atau akhir bulan, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitri Diana. Ya, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang metode pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Ada 5 metode. Yang pertama yaitu kriteria maksimas, yang kedua kriteria maksimin, dan yang ketiga kriteria Laplace, dan yang keempat kriteria realism, dan kelima kriteria regret. Dan yang terakhir yaitu kriteria pohon keputusan. Next. Apa? Tadi pakai baju. Yang pertama yaitu kriteria maksimas. Dari hasil riset penjualan di lapangan, alternatif kemasannya yaitu ada 3 alternatif. Yang pertama yaitu botol plastik, yang kedua cup plastik, dan yang ketiga gabungan. Dari penjualan dalam pieces per harinya terbagi menjadi 2, yaitu panas, pada cuaca panas, dan pada cuaca hujan. Dari botol plastik ini pada cuaca panas terdapat 70 pieces per hari, dan pada cuaca hujan terdapat 80 pieces per hari. Sedangkan cup plastik 100 pieces per hari, dan saat hujan 75 per hari pieces per hari. Dan gabungan 20 pieces per hari, dan saat hujan 100 pieces per hari. Dan penyelesaiannya yaitu kemasan dalam 3 alternatif kemasan ini, yaitu botol plastik, cup plastik, gabungan. Payoff maksimum atau dalam piecesnya yaitu 80. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimas adalah kemasan gabungan karena memberikan hasil maksimas dari nilai maksimum beberapa alternatif kemasan yaitu sebesar 120 pieces. Next. Yang kedua yaitu kriteria maksimin. Hasil riset penjualan di lapangan, alternatif kemasan terdapat 3 alternatif yaitu botol plastik, cup plastik, gabungan. Penjualan dalam piecesnya panas 70, 100, dan 110, sedangkan saat hujan 80, 75, 100. Penyelesaiannya yaitu kemasan pada botol plastik, payoff maksimumnya yaitu 70, cup plastik 7, dan gabungan 100. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimin adalah kemasan gabungan karena memberikan hasil maksimal dari nilai minimum beberapa alternatif kemasan, yaitu sebesar 100 pieces. Next. Yang ketiga yaitu kriteria Laplace. Hasil riset penjualan di lapangan, alternatif kemasan 3 alternatif yaitu botol plastik, cup plastik, gabungan.
dalam pcs per hari dalam cuaca panas dan hujan 70, 100, 120, dan hujan itu 80, 75, dan 100. Jadi penyelesaian dari riset penjualan ini yaitu terdapat 3 alternatif kemasan, yaitu botol plastik, cup plastik, dan gabungan. Maka probabilitas setiap kemasan adalah setengah nilai terhitung hasil kemasan dari ketiga yang dipilih tersebut. Yang pertama yaitu botol plastik dengan hitungannya 1/3 dikali 70 ditambah 1/3 dikali 80, 50, dan sedangkan cup plastiknya itu 8,33, sedangkan yang gabungan itu 1/3 ditambah dikali 100 sama dengan 23,33. Karena nilai tertimbang kemasan gabungan yang tadi, pengambilan keputusan kemasan gabungan. Next. Dan kriteria realism. Jualan di lapangan, alternatif kemasannya yaitu 3, yaitu plastik, gabungan. Penjualan dalam saat pada musim panas dan hujan. Sedangkan pada saat musim panas 100 dan 120. Sedangkan musim hujan 60, 70, dan 100. Penyelesaiannya kemasan botol plastik pay of max-nya dalam per pcs 80, sedangkan pay of min-nya 10, sedangkan cup plastik pay of minimalnya 25, gabungan pay of maksimalnya 100, pay of minimalnya dalam per pcs 100 pcs. Next, selanjutnya akan dipresentasikan oleh. Baik, saya akan melakukan penyelesaian dari yang tadi sudah sedikit dijelaskan sama Fitri Damna. Ini penyelesaiannya yaitu alfa sama dengan 0, min 0,7 sama dengan 0,3. Nah, untuk UR botol plastik sama dengan 80 kali 0,7 ditambah 70 kali 0,7 plastik, hasilnya 92,5. Dan untuk UR gabungan hasilnya 114. Jadi untuk UR yang kemudian ada kriteria degrade. Nah, hasil dari riset dengan yang pertama ya, karena sama. Kemudian untuk penyelesaiannya yaitu untuk penjualan dalam bisnis untuk botol plastik panas. Ini awal yang warnain merah itu yang nilai tertingginya pada saat kondisi cuaca panas, hujan itu 100. Jadi untuk pada kolom panas 120 dikurangi 70, yaitu hasil penjualan botol plastik dengan 50. Kemudian cup plastik 120 dikurangi 100 sama dengan 20, dan gabung 20 dikurangi 120 sama dengan 0. Kemudian untuk kolom hujan 100, karena nilai tertingginya di angka 100, maka 100 dikurangi 80 sama dengan 20, terus dikurangi 75 sama dengan 25, dan 100 dikurangi 100 sama dengan 0. Nah, dari kolom panas tersebut kita ambil nilai yang tertinggi. Baik di hujan pun juga begitu. Jadi nilai minimax, nilai penyelesaian terkecil dari alternatif nilai-nilai tersebut adalah 25 pieces.
Dengan demikian pengambilan keputusan memilih cup plastik. Oke, next. Kemudian yang terakhir kriteria pohon keputusan. Untuk penyelesaiannya, jika ketahui nilai probabilitasnya 0,65 dan jika berhasil diperbarui, produk ini mempunyai probabilitas 0,9 untuk laris. Namun, jika produk tidak berhasil diperbarui, maka probabilitas menjadi laris hanya 0,2 saja. Perbarui sama B, maka PP sama dengan 0,65. Tidak diperbarui sama dengan TB. Maka P dalam kurung TB sama dengan 0,35. Laris sama dengan L. Maka PL untuk diperbarui 0,9. PL untuk tidak diperbarui 0,2. Sedangkan tidak laris TL, maka PTL untuk produk diperbarui 0,1. Sedangkan probabilitas tidak laris untuk produk yang tidak diperbarui sama dengan 0,8. Next. Nah, untuk disusun menjadi diagram pohon keputusan kayak seperti ini, kita hitung untuk untuk mencari 0,585 ini dari PL 0,9 per 1 kali 0,65 sama dengan 0,585. Kemudian yang 0,1 per 1 kali 0,65 tidak sama dengan 0,065. Dan yang 0,20 kali per 1 kali 0,35 sama dengan 0,070. Dan yang 0,8 per 1 kali 0,35 didapatkan 0,280. Sehingga probabilitas produk akan laris PL sama dengan probabilitas laris untuk produk diperbarui ditambah probabilitas laris untuk tidak diperbarui, yaitu 0,585 ditambah 0,07 sama dengan 0,655 atau 65,5%. Next. Nah, untuk kesimpulannya, dari tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam teknik pengambilan keputusan, maka dari hasil tersebut, kami memutuskan untuk menghadirkan kemasan produk baru yang unik dan menarik untuk meningkatkan penjualan perusahaan, yaitu dengan menghadirkan kemasan botol plastik dan cup plastik. Karena sebagian konsumen lebih memilih cup plastik dan sebagiannya lagi lebih suka dengan kemasan botol, sehingga dari perhitungan teknik pengambilan keputusan tersebut mengarah kepada kemasan gabungan, yaitu cup dan botol plastik. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan penjualan pada perusahaan Storing Coffee agar tetap bertahan di masa pandemi ini. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Silakan Arci. Baik, terima kasih Mas Sandra. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian atau mungkin kurang jelas dalam kami menyampaikan materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.